Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistematika Karya Ilmiah 1. Saya Tri Irma Dinda. Selanjutnya ada Ahmad Fauzan, Arneta Cahyana Yadina, dan Fanya Rizkia Sari. Pertama, definisi. Sistemika karya ilmiah adalah aturan meletakkan bagian-bagian karangan ilmiah, yaitu bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiankan. Next. Ruang lingkup. Yang pertama ada ruang pembukaan yang meliputi kulit luar atau jilid. Yang B ada halaman judul. Yang C ada halaman pengesahan, yang D ada halaman persembahan, E ada abstrak, F prakata, G daftar isi, H daftar tabel dan grafik, I daftar singkatan dan lambang, J daftar lampiran. Selanjutnya yaitu ada bagian isi yang meliputi bab pendahuluan, bab landasan teoritis, bab objek penelitian, bab pembahasan atau analisis data, dan terakhir ada bab penutup. Dan tak lupa juga ada bagian penutup yang meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, indeks, dan lampiran. Next. Yang pertama tadi ada bagian pembuka dalam karya tulis ilmiah. Akan disampaikan oleh Ahmad Fauzan. Sebentar. A. Kulit luar atau jilid 1, judul karangan atau dengan subjudul bila ada. Contoh, peningkatan industri beton di PT Wika Beton. Tinjauan kualitas dan kuantitas. 2. Nama karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah apakah laporan praktik kerja, proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain, atau ditulis huruf kapital dan cetak tebal. 3. Keperluan penyusunan. Contoh, disusun untuk dipertahankan dalam sidang tugas akhir pada program studi teknik konstruksi gedung. Ditulis dengan huruf kecil dan di tengah-tengah. 4. Dilengkapi nama dosen pembimbing. Contoh, dosen pembimbing Linda Sari Wulandari S. Hum, M. Hum. Ya, selanjutnya. 5. Nama penyusun dan NPM didahului kata oleh atau disusun oleh. Contoh, oleh Muhammad Rizky Putra 0299077. 6. Logo lembaga pendidikan dengan diameter 4 cm diletakkan di tengah. 7. Cantumkan nama program studi, jurusan, politeknik, nama kota, dan tahun penyusunan atau ukuran huruf 14. Contoh kulit luar jilid karya tulis ilmiah. Ya, bisa dilihat tugas contohnya itu tugas akhir, di bawahnya judul, di bawahnya anak judul, dan di bawahnya ada logo, lalu tujuan penulisan, lalu oleh nama NPM, pembimbing, nama dosen atau NIP. Dan di bawahnya ada program studi, jurusan, politeknik, kota, dan tahun. B. Halaman judul. Halaman judul sama dengan kulit luar atau jilid yang membedakan halaman judul dituangkan dalam kertas A4 atau kertas jeruk. Contohnya ada di kanan ini ya. Eva, ya, dibaca nggak ya? Contohnya evaluasi pencahayaan alam dan buatan pada laboratorium Teknik Elektro Politeknik Jakarta. Di bawahnya ada logo
Politeknik di Jakarta, disusun oleh Muhammad Aji Alvarez dan Muhammad Ega Alfia. Dan pembimbingnya ada Dr. Dian, maaf nggak kebaca ya. Jadi dan Linda Sariwulan dari S.Hum M.Hum. Dan di bawahnya ada nomor NIP-nya. Dan program studi D3 maaf ya D3 konstruksi gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta tahun 2020. Kemudian ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan adalah halaman khusus pada karya ilmiah yang berisi judul karangan, nama penyusun, NPM, pembimbing utama, pembimbing anggota, dan diketahui oleh ketua. Contohnya bisa dilihat di samping. Itu ada contoh halaman pengesahan, proyek akhir, terus ada judul di bawahnya evaluasi pencahayaan alam dan buatan pada Laboratorium Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Di bawahnya ada nama penyusunnya, kemudian di bawahnya ada tanggal dan tim penguji. Di dalam kotak ada ketua, anggota, penguji, tanda tangan. Terus di bawahnya ada mengetahui ketua jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Selanjutnya ada halaman persembahan. Halaman persembahan itu bergantung pada keinginan penulis. Halaman persembahan ini berisi ayat suci dan persembahan yang disajikan untuk orang-orang terdekat. Contohnya bisa dilihat di samping. Next. Kemudian ada abstrak dan kata kunci. Abstrak mencerminkan seluruh isi karangan dengan mengungkapkan yang pertama judul karangan, metode penelitian, tujuan penelitian, permasalahan, hasil penelitian, yang kemudian disajikan dengan jarak 1 spasi dan ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jumlah kata dalam abstrak sekitar 200 sampai 500 kata. Di bawah abstrak diberikan kata kunci minimal 3 dan maksimal 5. Kata kunci yang dipilih adalah istilah yang menjadi topik utama karya ilmiah. Misalnya objek yang diteliti, teori, dan hal-hal lain yang menggambarkan isi keseluruhan karya ilmiah. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar berisi puji syukur kepada Tuhan, judul karangan, ucapan terima kasih, harapan-harapan penulis, tanggung jawab ilmiah penulis, penulisan, tempat, tanggal, dan nama penulis. Contohnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fanya. Selanjutnya ada daftar tabel. Tabel merupakan gambaran analisis data. Nama tabel diberikan nomor dengan angka Arab dan ditulis dengan memakai huruf kapital pada awal kata kecuali preposisi di, ke, dari, dan lain-lain, dan konjungsi dalam, pada, untuk, dan lain-lain. Di sini ada contoh daftar tabel. Kemudian ada daftar gambar atau grafik atau bagan. Pada dasarnya, daftar gambar ini sama dengan penulisan daftar tabel. Contohnya bisa dilihat dalam gambar. Lalu ada daftar singkatan dan lambang.
Cara penulisan singkatan dan lambang yaitu ditulis dalam bentuk lengkap terlebih dahulu, kemudian diikuti bentuk singkatannya. Contohnya, bahasa Indonesia. Selanjutnya disingkat BI. Kemudian ada daftar lampiran. Contoh daftar lampiran bisa kita lihat di samping. Daftar lampiran ini memberikan informasi tentang kelengkapan penelitian seperti angket, kuesioner, atau pedoman wawancara, foto-foto, peta lokasi, surat izin penelitian, dan daftar riwayat hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.